di Sandi Kelimat. Pada pertemuan lalu kita sudah sampai di seksi 2 ya. Bentar, ini oke, ini kita lanjutkan di seksi 3 ya. Seksi 2 review sebentar merupakan normal ya. Normal itu berarti dia rata-rata dalam suatu periodenya boleh 10, 20 atau 30 ya. Kalau 5 lebih baik tidak usah ditulis dulu ya. Kalau 5. Kalau 5 terlalu singkat. Kalau masih stasiunnya baru 5 tahun gimana? Atau di bawah 10 tahun gimana? Sandi 2-nya dihilangkan. Tidak ada seksi 2. Jadi mulai dari 222 itu nggak ada ya. Ya. Apakah bisa ya? Bisa aja. Tapi kalau udah ada 10 tahun ya lebih baik dibuat 10 tahun. Tidak harus ketemu dari 01 ke 00 gitu. Maksudnya dari 97 ke 2007 juga boleh ya. 98 ke 2007 boleh. Atau misalnya stasiunnya baru tahun 2012. 2012 ke 2021 boleh. Ya, itu kan 10 tahun ya, 2012 ke 2021. Oke, di seksi 3 ini ya. Ini merupakan nilai ekstrim ya. Nah, ya. Seksi 3 ya. Ya, seksi 3 adalah number of days ya, jumlah hari of the month ya. Jadi dalam 1 bulan ya. Dengan parameter dengan nilai lebih dari threshold tertentu ya. Atau kita bilangnya nilai ekstrim. Jumlah hari dengan nilai ekstrim. Jadi seksi 3 ini harus teliti menghitungnya. Menghitung harinya yang harus teliti gitu. Oke, parameternya apa saja? Parameternya ada suhu maksimum, suhu minimum, total precipitation, kemudian kedalaman salju, kemudian maksimum angin ya, kemudian minimum horizontal, visibility ya. Nah, nilai-nilainya apa saja ya? Berarti T25 ya, jumlah hari dengan temperatur maksimum lebih dari 25 atau lebih dari atau sama dengan 25 derajat Celcius. Ya, jadi di sini lebih dari atau sama dengan 25 derajat Celcius. Kalau di Indonesia maksimumnya 25 derajat Celcius, hampir semua stasiun kayak gitu ya. Kecuali yang daerah dingin, mungkin di Citeko ya. Bisa aja dia suhu maksimumnya hanya 24. Kemudian T30, number of days with maximum temperature equal or more than 30 derajat Celcius ya. Jadi jumlah hari dengan temperatur maksimum, suhu maksimum ya, lebih dari sama dengan 30 derajat Celcius. T35, T40 dan seterusnya ya. Kalau T40 berarti jumlah hari ya dengan temperatur maksimum lebih dari 40 derajat Celcius. Lebih dari sama dengan 40 derajat Celcius. Ini jarang terjadi. Jadi yang dihitung adalah jumlah harinya. Catat ya. Yang dihitung jumlah harinya. TN0 jumlah hari dengan temperatur minimum kurang dari 0 derajat Celcius. Ini hampir nggak ada di Indonesia. Hampir nggak ada. Ya ada sih beberapa ya. Di Dieng katanya. Atau di Ruteng ya. Mungkin ada temperatur minimumnya -1 ya. -0,5 gitu. Bisa. TX0 number of days with maximum air temperature less than 0 derajat Celcius. Nah, ini nggak ada. Ya, nggak ada suhu maksimum di Indonesia yang kurang dari 0 derajat Celcius. Kayaknya nggak ada ya. Bahkan di gunung sekalipun pasti ada. Pasti lebih dari 0 derajat Celcius ya, suhu maksimumnya. Kemudian R, ya, hujan ya. Nah, hujan ini jumlah hari dengan hujan lebih dari sekian milimeter, yaitu ada 0,1 berarti 1 milimeter. Ya. Sampai dengan 150 milimeter. Jadi kelihatan nih jumlah hari dengan hujan segitu. Ya kita menghitung datanya, kita sortir. Ya. Kalau yang lancar Excelnya pakai sortir ya, ada rumusnya di sortir gitu. Jadi di count ya, dihitung ya, sama dengan count if ya. Count if nilainya lebih dari sama dengan 150 mm bisa. Kemudian yang salju ya, tidak ada salju di Indonesia, jadi barangkali kalau nggak salah nih aturannya tidak disandi ya. Kita cek ya, nanti kita cek. Nanti kita cek. Salju ini nggak ada soalnya. Pasti 0 ya.
Kemudian F10, F20, F30 jumlah hari ya dengan kecepatan angin lebih dari ya kalau 30 ini 30-nya maksudnya 30 meter per second ya, bukan 30 knot. Knotnya gimana? Knotnya itu 60. Jadi kalau 1 meter per second itu setara dengan hampir 2 knot. Ya, jadi di sini kan 30 meter per second. Jadi jangan 30 knot ya, 30 meter per second. Ntar kalau pas ujian jangan ketukar. Atau setara dengan 60 knot. Kemudian yang V1, V2, V3 itu adalah jumlah hari dengan visibility. Visibility. Ya, visibility-nya yang mana tuh? Visibility-nya berarti ambil yang paling jelek. Kan sehari kan ada 24 jam. Nah, visibility-nya ambil yang paling buruk. Kan visibility tidak bisa dirata-rata. Setiap jamnya nggak bisa ya. Jadi ambil yang paling buruk. Sekali lagi ya. Sehari kan ada 24 jam. Misalnya di sinoptik ya. Atau 18 jam di klimat. Atau 12 jam di klimat. Visibility-nya jangan di rata-rata ya. Visibility tidak untuk di rata-rata. Ya. Ambil yang paling buruk di hari itu. Ya. Visibility nggak di rata-rata. Nggak bisa ya. Visibility jarak pandang tadinya 10 kilo, sekarang 1 kilo, kemudian di rata-rata jadi 6 kilo, nggak bisa ya. Nggak bisa. Jarak pandang siang hari 10 kilo, pagi harinya 1 kilo, di rata-rata jadi 6 kilo, nggak bisa. 10 kilo, 10 kilo, sekilo ya sekilo, nggak bisa. Dia bukan hal yang bisa di rata-rata. Oke, kemudian masuk ke seksi 3 ya. Seksi 3 pertama ya di bagian di grup 0 ya. 0 T25, T25, T30, T30 ya. Nah, ini dicatat ya. Ini temperatur maksimum, bukan rata-rata ya, maksimum. Maksimum cara dapatnya gimana? Cara dapatnya sehari lihat suhu maksimum, itulah temperatur maksimum. Dikumpulin semua sebulan. Kemudian dilihat jumlah hari dengan temperatur maksimum lebih dari 25. Yang lebih dari 25 ada berapa hari? Yaitu ada 2 digit ya. 2 digit kalau dia cuma 1 hari ya 01. Kalau 0 hari ya 00 gitu. Itu ya. T30, T30. Jumlah hari ya, jumlah hari dengan temperatur maksimum lebih dari sama dengan 30 derajat Celcius. Contoh nih, misalnya yang T25 15, T30 9, maka disandinya 0 1509. 01509. Oke. Itu ya. Nah, ini ada aturannya lagi ya. Tapi ini kayaknya di Indonesia pasti ada lah isinya ya. Ini misalnya kalian di daerah yang sangat dingin ya. Kalau dua-duanya 0 ya. T25, T25 dan T30, T30 itu 0, maka sandi 0 itu dihilangkan. Grup 0 dihilangkan, kelompok 0 dihilangkan. Dibuang. Jadi nggak ada sandinya 0, 0, 0, 0, 0, nggak ada ya. Dibuang. Tapi jarang ya. Di mana ya? Yang 1 bulan itu nggak pernah sampai 25 suhu maksimumnya itu di mana? Jarang ya. Di tempat tinggi sekalipun kalau di Indonesia pasti ada sebulan itu pasti ada yang lebih dari 25. Oke. Nah, berikutnya adalah kelompok 1 T35, T35, T40, T40. T35 berarti suhu maksimumnya lebih dari sama dengan 35. T40 lebih dari sama dengan 40. Contoh T35-nya 3 hari, T40-nya 0 hari, maka sandinya adalah T0300. TT lagi. 10300. Grup 1 0300. Nah, kalau ini bisa dihilangkan ya. Kalau tidak ada yang di atas 35 dan tidak ada yang di atas 40 ya. Tidak ada yang sama dengan atau lebih dari 35 dan sama dengan atau lebih dari 40. Maka grup 1 dihilangkan. Dihilangkan itu maksudnya nggak disandi ya, dilewatin. Jadi grup 0-nya ada, grup 1-nya nggak ada. Nanti langsung ke grup 2. Nah, jadi di sini tidak ada sandi 1 0 0 0 0, nggak ada. Ya. Jadi ini solve be omitted. Ntar kita lihat di Ogimet. Gimana cara perakirawan dan observer di BMKG menyandi itu ya. Kemudian 2 TNONO, TXOXO. Di grup 2 ini ya, TNO itu jumlah hari dengan suhu minimum kurang dari 0 derajat Celcius.
Kemudian TXO itu jumlah hari dengan suhu maksimum kurang dari 0 derajat Celcius. Gitu ya. Kurang dari 0 derajat Celcius. Oke, cara ngitungnya gimana? Kalau misalnya TNO-nya ada 14, TXO-nya ada 3, ya maka sandinya adalah 21403. Sama ya. Kalau ini nyaris tidak ada memang. Nyaris tidak ada ya. Kecuali ada di Dieng ya. Di Jawa Tengah itu kan ada Dieng. Atau di Puncak Jaya misalnya. Ada stasiun apa ya misalnya? Atau di Wamena gitu, atau di ada saya lupa ya. Nabire atau apa ya. Mungkin ada, kadang-kadang ada yang suhu minimumnya di bawah 0. Itu di Ruteng ya. Barangkali ada suhu minimumnya di bawah 0. Kalau di Bogor, Citeko itu enggak. Suhu minimumnya tidak sampai 0. Kalau tidak ada maka dihilangkan. Kalau maksimum di bawah 0 enggak ada ya. Saya pikir enggak ada. Belum pernah melihat ada 1 bulan maksimum di bawah 0 terus. Enggak ada kayaknya. Pasti ada yang di atas 0. Kemudian 3 R01, R01, R05, R05. Kelompok 3 ya. R01 berarti jumlah hari dengan curah hujan hariannya itu ya, yang dilihat di jam 00 itu ya, lebih dari sama dengan 1 mm. 05 berarti lebih dari sama dengan 5 mm. Ini salah ya, ini ntar diganti. Ini 5. Ini 5 ya. Jangan kejebak ya. Salah ketik ya. Contoh R01-nya 16, R05-nya 7 ya. Maka sandinya adalah 31607. Gimana kalau nggak hujan-hujan? Nggak hujan-hujan boleh dihilangkan. Boleh dihilangin. Harusnya sih dihilangin. Harusnya dihilangin. Grup 4 R10, R10, R50, R50 ya. R10 itu jumlah hari dengan presipitasi lebih dari sama dengan 10 mm ya, lebih dari sama dengan. Jadi yang lebih dari pasti atau sama dengan. Kalau yang kurang dari aja. R50 jumlah hari dengan curah hujan ya, lebih dari sama dengan 50 mm. Ini maksudnya dalam 1 hari ya, bukan dalam 1 bulan ya, 1 hari. Jadi jumlah harinya berapa? Ini juga kalau nggak ada dihilangkan. R100, R150 grup 5 ya, ini sama ya kayak di atas. Jumlah hari lebih dari curah hujan lebih dari sama dengan 100 mm. Jumlah hari dengan curah hujan lebih dari sama dengan 150 mm. Oke. Ini kalau nggak ada juga dihilangkan. 6 S00, S00, S01, S01. Jumlah hari dengan salju ya. Salju ini nggak ada ya. Kayaknya nggak ada sih di Indonesia ya. Alat pengukurnya nggak ada. Alat pengukuran saljunya ya. Kan nggak ada stasiun. Di sini salju tinggal di Puncak Jaya ya. Nggak ada stasiun di puncaknya itu nggak ada ya. Ada Kabupaten Puncak Jaya. Tapi di puncaknya pegunungan Gunung Yayujaya itu nggak ada ya. Nggak ada stasiun. Jadi jangan khawatir, ini tidak ada. Sandi ini dihilangkan. Sandi 60000 ini dihilangkan. Sandi 7 juga nggak ada. Nggak ada salju ya. Tidak ada salju di stasiun iklim. Nanti kalau udah ada perubahan iklim baru berubah deh cara nyandinya. Barangkali ada nanti ada salju di Jakarta tiap Desember. Kemudian ini grup 8, F10, F10, F20, F20, F30, F30. Artinya adalah jumlah hari dalam 1 bulan ya, dengan kecepatan angin lebih dari sama dengan, kalau yang 10 meter per second, 20 meter per second, 30 meter per second. Meter per second, bukan knots. Kalau knots berarti dia dikali 2 coba. Ya, kalau dijadi knot ya berarti ini 20, ini 40, ini 60 ya. Lebih dari atau sama dengan. Oke, pertanyaannya. Kecepatan anginnya yang mana? Kecepatan angin rata-rata apa kecepatan angin maksimum? Ya, jawabannya adalah kecepatan angin maksimum. Lihatnya dari mana? Yang lihatnya dari setiap jam itu yang paling tinggi. Kalau rata-rata tidak mungkin ya. 1 hari itu 30 meter per second itu
ada siklon tropis ya, di tengah-tengah badai tropis itu, nggak mungkin. Kalau rata-rata nggak mungkin. Ini kecepatan sesaat ya maksimum. Kalau ada AWS lihatnya di AWS. Kalau nggak ada AWS lihatnya di jam-jam pengamatan kan ada. Kita kan ngamatin angin. Nah itu pasti ada yang kadang-kadang ada yang 15. Nah itu ditulis. 1 jam aja terjadi dia mewakili hari itu ya, yang maksimum ya. Ingat ya itu ya. Bukan rata-rata ya. Ini bukan rata-rata. Ya ini ada nih. With recorded wind speed tercatat ya. Kecepatan angin yang tercatat ya dalam 1 jam itu ya. Atau dalam AWS itu misalnya ada AWS dipakai. Tapi saya yakin kalau AWS itu nggak semuanya ada ya. Pasti ada aja yang problem. Sekali lagi ya, kecepatannya itu adalah yang tercatat. Ya kalau dia nyatetnya 1 jam, dicek aja di ME48. Kalau dia ada di AWS lebih bagus dari AWS. Artinya apa? Misalnya kayak sekarang kan jam setengah 10 nih. Ini kan nggak ada pengamatan. Oh tiba-tiba angin kencang di Jakarta. Kencangnya berapa? 40 knot, 20 meter per second. Ntar pas pengamatan jam 11 nggak ada. Pas pengamatan jam 10 nggak ada. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari AWS. Di AWS ada. Jadi pengamat itu antara selang jam sama selang jam, ya bolehlah ke toilet, tapi jangan tidur ya. Ada itu ntar yang habis nonton Liga Champion kan, paginya pengamatan. Pengamatannya jam 9, tidur lagi. Bangun, jam 10 pengamatan, tidur lagi. Harusnya dia tidak tidur ya. Dia jagain cuaca itu ya. Ya kalau dulu bolehlah tidur lah. Dulu kan gajinya kan kecil ya. Mungkin habis ngeronda, nyambi jadi satpam di kompleks sebelah kan bisa aja. Kalau sekarang kan pengamat kan observer kan gajinya besar ya. Udah ada tukin. Lumayan lah. Dulu saya gaji itu pas CPNS itu 1,6 juta 1 bulan ya. Di Kalimantan pecel lele aja 20.000 sekali makan. Jadi saya makannya itu cuma 2 kali sehari. Makannya itu nanti siang sama malam aja makannya. Pagi-pagi nggak makan. Ya. Kalau lapar ya kita ke kantor aja, barangkali di kantor ada makan-makan bersama, kita ikut di situ gitu. Dulu itu. Dulu. Kalau sekarang kalau kalian gajian sama tukin ya gajinya misalnya gajinya 2 juta lah ya. 2 juta tunjangan kinerja mungkin 3 juta ya. 5 juta udah enak lah. Ya harusnya tidak nyambi ngeronda di Siskamling di kompleks sebelah. Kalau dulu ya dulu begitu. Dulu teman saya ada yang nyambi nasi goreng dulu. Nasi goreng Aceh dulu ada dulu. Ya. Itu laris bener itu. Jadi kalau pagi-pagi dia agak ngantuk mungkin. Kan malamnya kan dia ngidarin nasi goreng. Itu kejadian nyata ya. Kalau sekarang mungkin sambilannya ya kalau nggak lagi libur bisa nge-Grab gitu di daerah gitu. Gojek atau nge-Grab lumayan ya. Tapi ingat ya antara jam pengamatan itu harus sedianya di standby di kantor ya. Jangan kalian tinggal Gojek apa nge-Grab. Antara jam pengamatan itu ya. Harus ada di kantor ya. Apalagi stasiun meteorologi bandara tuh, waduh. Itu nggak boleh meleng ya, sedikit pun. Karena kalau ada beberapa kan ada kecelakaan misalnya. Kecelakaan itu nggak harus ada korban nih. Misalnya pesawatnya tergelincir gitu. Nah, itu sidang itu. Kemarin juga waktu banjir di Kalimantan Selatan kan disidang semua ya. Prakirawan sama observer di Kalimantan. Dipanggil presiden semua ya. Diperiksa semua ya. Jadi apakah sudah mengeluarkan warning gitu ya. Jadi bukan main-main ya. Jadi tugasnya itu tolong sekali lagi harus sigap ya. Lumayan lah gajinya sekarang tuh ya. Ya nggak banyak tapi lumayan. Artinya kalian nggak usah pusing-pusing. Kalau dulu ya pusing sekali. Dulu ternyata ada lagi saya lihat senior di kantor itu ya. Penempatan tahun 2005, 2004 ya. Gajinya 180.000 kalau nggak salah. Atau 200.000. Kecil banget ya. Jadi gaji 200.000. Ya. Padahal pengeluaran waktu itu kan sebulan itu harusnya 1 juta. Jadi wah susah zaman itu.
Kalau zaman sekarang enak. Oke, kemudian kalau nggak ada gimana? Saya rasa sih ada nih ya, yang lebih dari 20 knot. Tapi nggak tahu deh. Mungkin tempatnya tergantung musim ya. Kalau musim anginnya kencang pasti dia ada angin kencang. Kalau nggak ada ya dihilangkan. Ya, kalau nggak ada dihilangkan. Maksudnya gimana kalau dihilangkan? Ya kalau dihilangkan, kalau nol semua ya. Ini kalau ada satu yang nggak jadi hilang ya. Sekali lagi ya. Ini kalau ada 801 0000 ya jangan dihilangin. Kalau 80 semua baru hilang. Itu ya. Ada satu aja tidak hilang. Nih ada ini nggak hilang deh. Kalau semuanya 0 berarti bisa dihilangkan. 8 0 0 0 0 0 0 ya dihilangkan, nggak perlu. Kemudian 9 V1 V1 V2 V2 V3 V3. V ini adalah visibility. Visibility yang tercatat, recorded visibility. Tercatat berarti tiap jam. Dilihatnya tiap jam. Karena ini nggak ada di AWS ya, visibility yang punya AWS visibility masih jarang. Catat aja, dilihat aja ya dalam 1 jam. Kurang dari 50, kurang dari 100, kurang dari 1000 meter. Barangkali ada kabut ya. Misalnya di Riau, di Kalimantan itu sering kabut. Itu sudut jarak pandang yang paling buruk yang pernah saya lihat itu sekitar 5 meter. Jadi kita 5 meter ke depan itu nggak bisa lihat apa-apa. Putih. Ya, pernah terjadi. Jadi kalau mau keluar kantor itu harus bawa senter yang terang ya. Biar nggak ditabrak mobil dan motor. Ya, harus pelan-pelan. Itu pernah kejadian tahun 2014 ya. Dan 2012 kalau nggak salah. Di Banjarbaru ya. Jadi memang benar-benar gelap. Kurang dari 5 meter. Jadi ada mobil di garasi itu saya nggak bisa lihat dari ruangan pengamatan itu kan ada kaca tuh. Jaraknya cuma 7 meter itu nggak kelihatan. Mobilnya nggak kelihatan, garasinya nggak kelihatan, hilang. Ya. Ini dicatat ya. Jadi kalau di Jakarta sih kayaknya sih di bawah 1 kilo jarang terjadi. Paling kalau lagi hujan lebat aja. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada ya dihilangkan. Gitu. Jadi contoh di seksi 3 kayak gini ya. Contohnya. Seksi 4 nanti ya. Oke, seksi 3 dulu ya. Kita buka pertanyaan sambil saya buka Ogimet. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya. Berarti kan kalau tadi kan tadi dicontohkan misalkan kalau grup 8 itu kalau diikuti dengan 000 itu bisa dihilangkan ya Pak. Itu berarti nanti kalau saat penulisannya itu dikasih keterangan tambahan di belakang apa bagaimana ya Pak? Kalau biasanya di pelaksanaannya Pak. Nggak ada. Dihilangkan Oh, itu ya siap. hilang. Saya mau coba buka di Ogimet. Bentar ya. Ogimet. Mana ya? Klaim. Dia tidak ada keterangan ya. Kalau itu hilang ya artinya dia bukan ada yang kurang ya. Di seksi 3 ya. Kalau seksi 2 kalau hilang gimana? Berarti stasiunnya harusnya belum sampai 10 tahun. Kalau di seksi 2 udah sampai 10 tahun berarti stasiunnya dia nggak bikin. Tidak bikin. Harusnya bikin. Udah bisa lihat Ogimet? Sudah Pak. Oke, ini udah keluar ya bulan November ya. Ini kan sekarang tanggal 4, tanggal 6. Biasanya berita ini paling lambat tuh tanggal 2 biasanya. Kalau tanggal 2 tuh dulu kalau nggak ngirim nanti dikasih warning itu belum ngirim siapa gitu. Kasih opnya ya. Jadi kalau kalian ngajuin nilai buat kenaikan pangkat tuh dipotong nilai kalian itu. Kalau nggak ngirim tugas ini ya, tugasnya kalian nggak kerjain. Ini kita lihat ya di sini ya. Seksi 3 ya. Seksi 3 nah ini. Ini dia mereka tulis ya. Padahal ini harusnya bisa dibuang ya. Kalau di sini mereka tulis. Kalau ditulis gimana? Iya sebenarnya sih nggak apa-apa juga sih. Cuman harusnya kan bisa dibuang.
Ini saya cek dulu nih. Ini ditulis semua ya. Jadi kalau di BMKG mintanya ditulis semua nih. Nah, tulis semua nih. Sampai yang 6 itu Sandi 6 67. Oh ini ya di 6 Lea nih nggak ditulis betul ya dia. 67 ada apa? 67 tuh salju. Tadi kan 67 salju ya. Jadi di grup 6 ya. Kemudian di grup 7 itu salju. Itu biasanya hilang memang. Nggak mungkin ada kan. Tapi ada juga yang ditulis ya. Di Larantuka ya ini 67 hilang ya. Coba kita lihat negara lain ya. Negaranya US ada nggak ya? US nggak mau ngirim data biasanya. United States. Nggak boleh ya. Datanya US nggak boleh diambil ya. Kalau UK ada. Ya ini yang bener ya. Ketika dia nggak ada dia hilang. Dari mana taunya? Ini seksi satunya nggak ada. Seksi apalagi 5-nya nggak ada. 7-nya nggak ada berarti hilang. Berarti dia tidak ada data ya. 7000 hilang. Nggak usah ditulis gitu. Ya ini udah paling yang benar yang kayak gini ya. Oke lah, karena biar di Indonesia seragam ya. Ya. Kan kita kan benar, tapi kan teman kita kan bikinnya nggak begitu. Kalau bahasa Inggrisnya kan tadi kan shall be omitted. Shall itu dia seharusnya. Jadi nggak must ya. Kalau dibacaan must be omitted dia harus. Shall itu harusnya ya. Jadi akan lebih baik kalau dihilangkan gitu. Ya, bahasanya gitu ya. Kalau bukan must be omitted, must be omitted dia harus hilang. Kalau shall itu akan lebih baik kalau dihilangkan. Oke, karena kita di Indonesia kita mazhabnya pakai mazhab Indonesia ya. Ya, berarti diganti ya. Nanti kalau di ujian berarti harus ada. Karena ngikutin yang ada. Gitu. Nah, kita ganti ya. Nanti ikutin ini aja ya. Tidak ada yang dihilangkan kecuali 6 dan 7 ya. 6 dan 7 itu tidak perlu memang. Dihilangkan aja 6 dan 7. Ini semuanya yang 6 dan 7 rata-rata hilang ya. Ini di Kuala Namu tidak ada, di Sibolga tidak ada. Kenapa 6 dan 7 hilang? Ya salju, memang nggak ada salju. Jadi nanti di ujian ya. Kalau tidak ada tetap ditulis 1000 atau 200000 gitu. Tapi untuk 6 dan 7 hilang, dicatat. Catat ya, ini untuk ujian ya. Kalau untuk di kerjaan gimana? Ya tadi sama aja. Ngikutin teman-teman aja ya. Dia tidak salah ya. Cuman kan seharusnya dia maunya tetap ditulis ya. Mereka tetap mau ditulis ya berarti diikutin aja ya. Ini ada satu yang bener satu ada nih, yang dari Paloh nih. Nah, dari Paloh bener nih, dia hilangin ya. Yang nggak ada dia hilangin. Yang bener yang Paloh. Tapi ya ikut aja sama yang ada. Paloh bagus. Momere juga baca ya, dia baca bukunya Momere nih. Momere baca, Sumbawa Besar baca dia. Baca petunjuknya. Sorong juga baca petunjuknya. Nanti di ujian kita pakai yang umum dipakai di Indonesia aja. Ya apa yang dipakai di Indonesia ya kalau ada 00 tetap ditulis. Kecuali 6 dan 7 memang tidak ada. Tidak ada saljunya. Dan tidak pernah kita ada pengamatan sinoptik cara ngukur salju, nggak pernah diajarin. Saya juga kalau disuruh ngajarin nggak bisa. Cara ngukur salju gimana caranya? Apa diukur itu pas jatuh, apa pas mencair, apa pas ditinggal dulu 1 jam, nggak ngerti juga. Caranya gimana ya? Alatnya juga gimana? Apa pakai meteran, apa pakai apa? Nggak pernah. Oke ya. Jadi untuk ujian tetap ditulis 100 ya atau 000 ya. 0 itu tetap ditulis kecuali pada grup 6 dan 7. 89 tetap ditulis. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tentunya belum Izin, ada, Pak. Pak. Oh, siap. Izin, Pak. Kalau Gimana? alatnya rusak gimana ya, Pak? Alatnya rusak. Ya, Pak. Nah, kalau alatnya rusak,
kalau 1 bulan rusak terus ya. 1 bulan rusak terus. Ya dianggapnya ya berarti tidak ada. Dia tidak menyuruh menulis miring-miring ya. Tetap aja ditulis 00 gitu. Alatnya rusak. Tetap aja ditulis. Nanti kan ada keterangannya. Alat rusak. Nih ada di seksi 1 kan. Ya, berapa jumlah data hilang ya. Di kelompok 8 dan 9 tuh ya. Misalnya 8 30 30 30 hari hilang semua gitu. Katanya. Tetap aja ditulis seperti ini. Seperti 00 ya, nggak ada ya. Jadi misalnya suhunya pecah, suhu termometer maksimumnya ya. Ya, berarti sandi 0-nya 0,0000 gitu. Gitu ya. Jadi kan tadi kan yang suhunya maksimum kan di sandi 00 ya. Coba saya cek dulu. Iya, yang suhu maksimum ya. 0, 1 ya. Kemudian grup 0 dan 1 ya. Ya berarti ditulis aja tidak ada. Tahunnya pecah dari mana? Tahunnya pecah dari seksi 1 nih. 8, nanti di sini ada 8, 30, 30, 30, 30. Artinya suhunya pecah. Kemudian apalagi yang pecah? Apalagi yang rusak? Anemometer misalnya. Atau kelembaban ya, rusak gitu. Gitu ya. Oke ya, ini kalau mau ngelihat di tabel cross untuk pelajaran gimana, pelajarannya di seksi 3 ini, di tabelnya seksi 3 ini ada nih. Number of days beyond ya, threshold during 2001 sampai 2021 sampai bulan 11 ya. 2021 bulan 11. Ini ada nih. Jumlah hari dengan apa? Jumlah hari dengan apa ada di sini. Nah, ini bisa kelihatan yang salah. Ini saya ajarin yang salah. Nih, ini kelihatan ya. Harusnya kalau yang mulai dari mana ya? Mulai dari suhu ya. Harusnya semakin ke kanan angkanya semakin kecil. Catat ya. Saya bilang catat berarti catat. Semakin ke kanan angkanya semakin kecil. Artinya dari grup 0 sampai ke grup 1 itu angkanya lebih besar di grup 0. Kenapa? Jumlah hari lebih dari sama dengan suhu maksimum lebih dari sama dengan 25. Ya 30 harinya 25 dong. Nanti jumlah hari dengan suhu maksimum lebih dari 30. Ya, dia harus kurang dari sama dengan 30. Nggak bisa lebih ya. Nggak bisa naik jadi 31, nggak bisa. Karena kalau suhu 40 berarti dia juga lebih dari 25, lebih dari 30 gitu. Tahu ya? Nah, kita cek ntar. Siapa yang salah? Artinya semakin ke kanan semakin nambah, ada nggak? Nggak ada, berarti udah betul. Udah betul ya, ini nggak ada yang nambah ya, ini berkurang semua, sama-sama nggak apa-apa. Kalau sama-sama artinya memang suhunya di atas 30 semua, suhu maksimumnya. Oke, berikutnya precipitation. Semakin ke kanan harusnya semakin kecil angkanya. Nggak mungkin makin besar. Curah hujan lebih dari 1 mm, lebih dari sama dengan 5 mm, lebih dari 10 meter, lebih dari 150 meter. Oke, kita cek siapa yang salah. Cek di sini. Yang semakin ke kanan semakin besar berarti salah. Nah, ini ada ya. Kota Baru nih. Nah. Jadi lucu nih. Ini saya ngebayangin datanya nggak bisa ya, ngebayangin. Dia punya 21 hari lebih dari 150 mm. Tapi tidak ada yang lebih dari 1 mm. Gimana coba? Dia makin ke kanan makin besar ini. Ini ada kesalahan nih. Salahnya Andi dia. Cek nih ya. Ini salahnya Andi nih. Ini harusnya 21 di sini. Kemudian 12, 9, 1. Dia salahnya Andi nih. Salahnya Andi. Coba kita lihat Kota Baru ya. Kota Baru. Nah, hujan itu ada di grup berapa tuh? Di grup 4. Ya, di grup 4 ya. Nah, grup 3 dan grup 4. Kota Baru 30000. Ah, ini salah nih dia nih. Lebih dari sama dengan 1 mm ya. Kalau hujannya 150 berarti kan lebih dari 1 ya.
Masa dia semakin threshold-nya semakin naik, angkanya semakin naik juga. Jadi kalau hujannya 100 berarti lebih dari 1. Hujannya 5 lebih dari 1, hujannya 7 lebih dari 1. Dia kebalik, lebih dari 1-nya nggak ada, tapi yang lebih dari 100 ada. Gimana? Lebih dari 1-nya nggak ada, tapi lebih dari 100 ada. Nggak mungkin kan? Salah dia. Ketahuan. Nanti kalau kalian nyandi salah, ketahuannya gampang sekali itu. Oke, ini benar. Ah, ini mencurigakan ini, Jatiwangi. Apa iya hujannya 7 hari yang lebih dari 150? Ada 7 hari. Yang lainnya nggak ada hujan, mencurigakan juga nih. Ini tanda tanya, meragukan katanya. Meragukan. Kemudian mana lagi yang salah lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada. Jadi yang Kota Baru yang jelas-jelas salah ya. Yang Jatiwangi meragukan, masa iya 7 hari terus-terusan. Hujannya di atas 150, tapi yang 150 nggak ada. Sangat-sangat sukar dipercaya ya. Oke, kemudian kita lihat dari wind, kecepatan angin. Nggak ada yang mencurigakan ya. Cuman kebanyakan 0 ini, sepertinya mereka ngambilnya kecepatan angin rata-rata nih. Ini harusnya mereka ngambilnya kecepatan angin maksimum. Adanya di AWS atau di jam-jaman. Kalau rata-rata ya Indonesia kan anginnya nggak gede-gede banget. Ya, jarang lah ada yang sampai 20 knot kalau angin rata-rata ya. Ya, kalau di Indonesia pasti kalau rata-ratanya jarang. Tapi kalau angin sesaatnya ada. Yang menurut saya paling bagus itu dia pencatatan di Jakarta nih. Nah, di Jakarta ini bagus nih. 14 ya. Harusnya begitu ya. Sama di Labuha ya. Mas sepertinya begitu. Yang lainnya sepertinya kurang tepat. Yang 8 ini berarti tepat. 4 ya. Kalau yang 0 terus ini nggak mungkin ya. Sulit dipercaya ya. Misalnya nih Dabo Singkep ya. Ini kan di pulau nih. Masa kecepatannya nggak ada yang di atas 20 satu hari pun. Kecepatan sesaat ya. Yang per jamnya itu kan ada kan. Oke, kemudian nah kalau visibility kebalikannya ya. Kalau suhu dan hujan itu makin ke kanan makin kecil angkanya ya. Kalau visibility harusnya makin ke kiri makin kecil. Atau makin ke kanan makin besar. Kan ini kan di bawah 50, di bawah 100, di bawah 1000. Kita lihat yang salah yang mana. Nah, ini nih, ini mencurigakan nih. Di mana nih? Di Majene ya. Masa di Majene 1 bulan visibility-nya kurang dari 50 ya? Apa dia terletak di Goa apa di mana ya dia? Nggak mungkin lah ya. Di Wamena juga iya nih. Masa satu bulan visibility-nya kurang dari 50 ya? Nggak mungkin ya. Di mana ini? Mungkin kalau negeri di atas awan mungkin iya ya. Jadi dia awan terus dikelilingi stasiunnya dikelilingi awan. Ini nggak mungkin ya. Meragukan sekali. 1 bulan penuh nggak bisa ngeliat apapun gitu. Kurang dari 50 ini kan benar-benar buruk visibility. Nggak mungkin ini. Ya mungkin dia terhalang apa. Atau salahnya Andi ini kayaknya. Dia pikir apa di Sandia 30 aja lah udah sih. Salah ya. Meragukan ya. Sangat-sangat mencurigakan. Mungkin kalau pas kebakaran hutan di Riau 1 bulan berturut-turut gitu ya. Nggak bisa ngeliat matahari ya. Itu saya percaya tuh. Tapi kalau ini meragukan. Nah, data-data yang kayak gini kan nanti kan dipakai sama model iklim dan penelitian ya. Jadi penelitiannya buat pakai data Indonesia itu peneliti itu ragu-ragu nih iya apa enggak ya. Masa iya begini kan gitu kan. Nah, jadi kalian nanti belajar yang benar ya. Nanti jangan sampai ada yang salah. Kalau salah gini kan nggak bisa dipakai. Sering kok ya untuk penelitian skripsi juga. Kadang-kadang ada data yang masa iya sih begini kan. Datanya kan. Kita mau pakai juga jadi ragu-ragu juga ya. Daripada menghasilkan kesimpulan yang salah, yang mendingan datanya nggak dipakai. Kalau kayak gini, kalau dalam penelitian kita nggak pakai datanya. Ntar kalau dipakai jadi heboh, misalnya gini. Wah, penelitian. Mengapa di Majene visibility kurang dari 50 meter selama 1 bulan, November.
Ada kejadian apa itu ya? Kejadian cuaca ekstrim, padahal nggak ada apa-apa. Padahal salah pengamatan aja. Salah nyandi ya. Pengamatannya betul, yang nyandi salah. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada berarti tugasnya sama seperti minggu lalu ya. Silakan mempelajari sandi 3. Di bulan yang lain, ya. Jangan yang ini lagi, nih udah dikasih tahu. Kemudian cari diidentifikasi mana yang betul, mana yang salah. Ini kan ketahuan nih ya, ini kan salah, ini salah. Terus ini salah gitu kan. Apakah stasiun-stasiun ini konsisten salahnya? Jadi terus-terusan salah terus ya. Berarti yang ngerjain satu orang. Satu orang, dan satu orang itu nggak tahu. Salah terus. Kadang-kadang kan ada yang giliran kan. Bulan November misalnya si A, Desember si B. Yang bagus begitu ya. Jadi tahu semua. Kalau ini jangan-jangan dia terus yang ngerjain, dia yang ngerjain, ya salah dibilangin nggak mau lagi kan. Karena ada kayak gitu ya. Ada orang salah, dikasih tahu, nggak mau. Terus habis itu dibantu, nggak mau juga. Kayak gitu-gitu tuh pantasnya ditoyol aja kepalanya. Kalau salah itu ya harus didiskusikan, mau lah. Ini kita lihat lah, apakah dia sama kejadiannya ya? Oktober. Wah, ini konsisten berarti nih. Ini yang ngerjain satu orang berarti ya. Salahnya sama. Ini di bulan sebelumnya lagi ya. Salahnya sama. Konsisten dengan kesalahannya. Kalau yang ini nggak kelihatan. Ya. Bulan sebelumnya lagi coba. September. Sama nih ya. Memang kayaknya konsisten dengan kesalahannya gitu ya. Yang ini juga iya. Tadi udah bener, sekarang salah lagi ya. Ini kayaknya shift-shiftan ini. Pas kena shift orang yang nggak tahu salah. Pas kena shift orang yang tahu benar. Kalau ini orangnya yang bikin cuma satu di Kota Baru. Jadi semua bisa ketahuan di sini ya. Ntar kalian kalau penempatan saya iseng-iseng saya lihat lah. Coba sih siapa sih ini. Saya si Abil ya. Abil dapatnya di mana? Di Tegal misalnya. Saya lihat di dinas dia salah mulu nih, pasti hari-hari pas kuliah dia tidur ya. Salah sini. Ya ini kalau saya tanya juga, misalnya Kota Baru nih. Nah, kan saya punya teman di Kota Baru. Coba yang bikin Kelimat siapa? Tahu saya namanya nanti. Nah, dia salah gini bikin. Cuman harusnya tugasnya orang di pusat ya, dulu ada namanya, sekarang bagiannya apa ya? Binop ya, Bina Operasional dulu. Sekarang apa ya namanya? Nggak tahu sih. Biasanya yang suka negor-negorin itu ya, yang suka terlambat ngirim data gitu di CMS ya. Oke, kalau nggak ada ya, tugas kalian mempelajari ini. Sekali lagi ujiannya kayak gini gitu. Ujiannya itu tentang sandi Kelimat ya, salah satu soalnya ya. Jadi jangan sampai bingung. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada saya tutup. Hari ini nggak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada ya terima kasih ya. Nanti kita kuliah lagi jam 1 siang ya. 1 siang aja ya. Dari jam 1 aja.